Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinata Duyana dari kelas 9B. Saya ingin membuat video IPS bab 2 tentang perubahan sosial dan globalisasi. Perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Stella Sumartin terjadi karena lembaga-lembaga kemasyarakatan. Menurut Kingsley Davis terjadi karena struktur atau fungsi masyarakat. Menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen terjadi karena adanya suatu variasi masyarakat. Menurut Samuel Kuning terjadi karena adanya modifikasi pola pikir manusia. Menurut John Ningrat terjadi karena adanya proses penambahan, pengurangan, dan perkembangan unsur-unsur kebudayaan. Faktor internalnya yaitu revolusi terjadi secara cepat. Inovasi penemuan-penemuan baru seperti mobil listrik berbahan bakar konvensional, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, kemajuan teknologi dan komunikasi seperti medsos, terbuka hal baru seperti berbelanja online. Faktor eksternalnya yaitu bencana alam terjadi pada cuaca atau iklim, seperti kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004. Peperangan yaitu kolonial dan keinginan menjadi negara yang merdeka dan bebas. Pengaruh budaya luar yaitu berinteraksi dengan orang luar yang berbeda kebudayaan. Faktor penghambatnya yaitu ideologi, tertutupnya perubahan, tingkat pendidikan yang rendah, ada struktur sosial adat istiadat, dan berkurangnya interaksi orang luar. Bentuk perubahan sosial ada 6, yaitu perencanaan, tidak diperencanakan, evolusi, pengaruh kecil dan pengaruh besar. Dampak positifnya adalah kesejahteraan masyarakat, meningkatkan tenaga kerja yang profesional, mempermudah mobilitas masyarakat. Dampak negatifnya munculnya LGBT, berkurangnya populasi penduduk, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan yang bebas. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan globalization artinya proses. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pikiran, dan aspek budaya lain. Hal ini masih terus berkembang hingga di tengah kehidupan masyarakat yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Ciri-ciri globalisasi pada antar ruang dan waktu. Hal ini ditandai dengan televisi, telepon, hingga internet. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, antar suatu negara akan saling berketergantungan akibat adanya pertumbuhan perdagangan internasional. Meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, meningkatkan suatu masalah yang dialami oleh suatu negara, misalnya pada bidang lingkungan, krisis, dan inflasi. Bentuk-bentuk globalisasi ada 4, yaitu ekonomi. Contoh ekonomi adalah bebas berinvestasi. Contohnya, para pengusaha muda bebas berinvestasi dimanapun dan di negara manapun. Kedua, ada sosial budaya. Sosial budaya merujuk pada alur, ide, nilai-nilai, sikap. Contohnya seperti K-pop yang menduniai, makanan cepat saji seperti Korean food, pizza, dan cita rasa Itali. Yang ketiga ada politik. Politik adalah masuknya pola pikir atau nilai-nilai yang membawa masyarakat tersebut di berbagai daerah karena adanya pembaruan yang akan menghasilkan keuntungan di bidang politik tersebut. Misalnya seperti kerjasama internasional antara politik satu dengan politik lainnya, seperti IMF, WTO, World Bank, APEC, ILO, dan United Nations, dan lain-lain. Yang keempat ada politik. Yang keempat ada iptek. Iptek seperti Classroom, Elma,
Google Meet, Google Zoom. Dampak positif dari bidang ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraannya kerja. Negatifnya, ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang. Dampak positif dari bidang sosial budaya adalah menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Negatifnya, munculnya cultural shock dan cultural lag. Dampak positif di bidang politik adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Negatifnya, pola hidup bersama menjadi individualisme. Dampak positif di bidang iptek adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatifnya adalah kesenjangan ekonomi.